siang Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Adi, saya dari Epicor Indonesia. Izinkan saya hari ini sharing tentang pengalaman bisnis kami sebagai solution provider di Indonesia selama 10 tahun terakhir, bagaimana apa benefit dari uh, uh, result positif dari customer kami yang telah menggunakan transformation digital, khususnya ERP. Kali ini kita coba bawa topik apa tantangan yang datang di Indonesia, bagaimana kita melihat opportunity ini, dan bagaimana kita meng-convert tantangan tersebut menjadi opportunity, khususnya di era digital transformation. Ada beberapa topik yang nanti akan coba kita sampaikan sedikit. Izinkan saya untuk memperkenalkan background dari Epicor, dan juga bagaimana tantangan khususnya industri manufacturing, dan bagaimana kita mengidentify opportunity ini dengan teknologi seperti itu. Epicor sendiri, Bapak dan Ibu, kami merupakan solution provider 50 tahun software company. Kita come dari US seperti itu, dan kita 10 tahun terakhir memfokuskan bisnis kita di Indonesia. Kita ada 150 negara, 27.000 customer, 120.000 cloud user dan on-prem, dan juga kita ada 150 customer di Indonesia, dan industri fokus kita adalah manufacturing. Kita punya 100 customer dari berbagai industri di Indonesia, dari automotive industry, dari metal fabrication, electronic manufacturing, food processing, mining, metal fabrication, dan juga lainnya seperti itu. Ya, saya coba akan membawa agenda bagaimana manufacture outlook, di khususnya di negara Southeast Asia, bagaimana teman-teman manufacturer di negara Southeast Asia ini mengconvert opportunity untuk mereka bersaing dalam bisnis. Kebetulan saya membawa beberapa research dari Gartner dan IDC untuk melihat bagaimana teknologi dan mengaccelerate manufacturing business seperti itu. Ini datang dari tantangan manufacturing industry challenge seperti ini. Dengan digital transformation, mau tidak mau, sadar atau tidak, kita merupakan changing world. Kita sekarang adalah connected world. Connected world ini bagaimana persaingan itu bukan hanya dari sisi lokal, tapi juga sisi global seperti itu. Contohnya yang paling gampang yang di kehidupan kita sehari-hari, contoh dari connected world, impact dari digital transformation. Mungkin Bapak dan Ibu pernah belanja online di e-commerce, dari GDID, dari AliExpress, ataupun dari Alibaba, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh impact dari digital transformation. Bagaimana peta persaingan manufacturer di Indonesia itu bukan hanya bersaing dengan local manufacturer, tapi juga worldwide manufacturer. Sangat easy untuk saya, misalnya untuk membeli casing handphone, saya bisa connect dari manufacturer China, dia akan kirim ke rumah saya bayar bea cukai di rumah, seperti itu. Nah, ini adalah impact dari changing world, seperti itu. Nah, salah satu impact yang paling terasa adalah global competitor. Jadi manufacturer di Indonesia, kompetitornya adalah bukan lokal kompetitor lagi, tapi udah worldwide kompetitor. Karena dunia ini terhubung, mudahnya supply chain seperti ini, mungkin mudahnya komunikasi antar country, dan easy-nya informasi itu diakses. Dari manapun kita sambil tidur, kita dari manapun bisa akses untuk kita untuk belanja atau mencari informasi seperti itu. In the end of the day, untuk memenangkan persaingan dalam changing world, impact dari digital transformation adalah bagaimana kita menguasai informasi. Informasi baik dari sisi eksternal maupun informasi dari internal. Oleh karena itu, kita perlu satu tools yang proven, yang kita bisa menganalisa bagaimana kondisi costing manufacturer kita, apakah kita cukup kompetitif untuk compete dengan global competitor seperti itu. Dan tentunya karena kemudahan data, karena kemudahan akses, karena kemudahan komunikasi, ekspektasi dari customer itu berubah. Mereka mau mendapatkan pengiriman yang cepat, mereka mau mendapatkan produk yang berkualitas, mereka mau mudah melakukan komunikasi kepada produsen seperti itu.
Ya, tapi di balik tantangan itu semua di Indonesia kita mempunyai kesempatan yang besar, kita mempunyai demografik yang sangat bagus, sumber daya manusia yang cukup bagus, resource yang cukup baik seperti itu. Dan karena impact yang cukup bagus yang kita punyai, sumber daya alam, sumber daya manusia, kompetitor melihat market Indonesia ini sangat seksi seperti itu. Mereka ingin masuk di sini, mereka ingin menumbuhkan bisnis di sini. Yes, ini akan berdampak sangat positif bagi perkembangan bisnis di Indonesia, tapi tentunya sebagai local manufacturer kita harus sigap dan memahami tantangan ini dan bagaimana kita mempersiapkan company kita untuk berkompetisi dalam bisnis seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, dan ini juga ditambah tekanan oleh COVID situation seperti itu. Kita dari tekanan COVID ini bagaimana kita mudahnya diharapkan bisa melakukan modernisasi dari pekerjaan kita. Teman-teman udah terbiasa sekarang working dari anywhere. Karena itu kita perlu centralize information, kita ingin mau mengautomasikan beberapa proses yang masih manual, dan kita bisa akses dari manapun. Dan tentunya juga diperlukan resilient supply chain, kalau memang bisnis Bapak dan Ibu ini impact karena customer dan vendor dapat berkomunikasi langsung, seperti itu. Ya, ini beberapa global platform yang Epicor bisa bantu. Tapi intinya apa hasil survei ini, seluruh manufacturer di Asia saat ini adalah karena dampak persaingan global tersebut, mereka sedang mempersiapkan suatu teknologi IT tadi yang disebutkan di awal untuk menghadapi tantangan bisnis seperti ini, seperti itu. Ini prioritas mereka dari beberapa survei dari IDC, bagaimana teknologi merupakan salah satu prioritas, mendapatkan efisiensi untuk mendapatkan costing produk yang terbaik, teknologi project untuk mereduce cost, dan lainnya ini merupakan yang mereka sedang siapkan sampai saat ini, seperti itu. Dan seperti yang tadi disebutkan Pak Gani, bagaimana di Indonesia? Ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia sedang menggalangkan tentang hal ini. Indonesia menggalangkan campaign tentang Making Indonesia 4.0, India Make India, China Made in China 2025 dan lainnya seperti itu. Dan goodnya pemerintah juga mensupport beberapa sektor bisnis utama khususnya untuk industri 4.0. Epicor sendiri kita berkolaborasi dengan Kadin untuk memberikan good investment untuk private company di Indonesia. Komitmen kita untuk support beberapa industri di Indonesia seperti automotive manufacturing, food beverage, textile, electronic, chemical, dan pharmaceutical. Dan kalau kita melihat foreign direct investment, ini adalah bagaimana data investasi asing yang masuk ke Indonesia ini cukup heavy. Dan kalau kita lihat trennya dari 2016 sampai 2020, Indonesia sekali lagi market yang seksi untuk direct investment untuk masuk ke Indonesia. Oleh karena itu sangat penting kita mempersiapkan diri untuk melakukan menghadapi persaingan global seperti itu. Ya, industri 4.0 sebenarnya konsepnya adalah bagaimana seperti tadi automation, efisiensi, dan bagaimana dengan teknologi IT kita bisa mengkomunikasikan seluruh data informasi baik dari sisi internal maupun eksternal, melakukan komunikasi yang tepat dengan supplier, melakukan komunikasi yang baik dengan klien seperti itu. Dan in the end of the day adalah bagaimana informasi ini bisa mensupport keputusan bisnis oleh manajemen seperti itu. Ya, apa yang bisa kami bantu untuk membantu manufacturers di Indonesia? Kita merupakan end-to-end solution, baik dari sisi proses financial, CRM, sales management, supply chain management, bahkan sampai after service seperti itu. Salah satu contohnya yang paling konkret adalah bagaimana solusi kami bisa membantu teman-teman di sisi warehouse untuk melakukan efisiensi proses seperti itu, melakukan mapping bagaimana warehouse capacity yang terbaik, dan mereka bisa melihat ini bukan hanya informasi tapi juga bisa melihat secara visualisasi data. Sehingga kita pernah membantu salah satu manufacturer dan distributor terbesar, mereka naik kapasitas production-nya ataupun distribution supply chain-nya sampai 400%, tapi dia bisa keep existing resource sekarang karena sangat dibantu oleh teknologi IT seperti itu, Epicor.
Dan ini salah satu contoh juga konkret bagaimana Epicor bisa membantu teman-teman di shop floor untuk mendapatkan real information dari data, untuk melihat kapasitas produksi mana yang paling efektif, line production mana yang mempunyai bottleneck proses, di mana bottleneck proses tersebut, sehingga kita bisa menganalisa dan improvement bisnis kita. In the end on the day, saat kita udah memahami kondisi internal bisnis kita bisa mengambil keputusan yang sangat tepat untuk bersaingan dalam bisnis seperti itu. Bahkan beberapa activity yang udah mulai start di Indonesia, beberapa factory sudah bisa di-remote dari outside, misalnya hari ini saya ada di Semarang kebetulan, dan ini kita bisa melakukan komunikasi di Jakarta, apapun analisa dari factory kita bisa pantau real time 24 jam dimanapun, seperti itu. Ya, in the end of the day, tools just tool, tapi bagaimana kita bisa menganalisa efisiensi proses. Oke, kita siapkan suatu dashboard visualization yang bisa membantu Bapak dan Ibu menganalisa bisnis. Contohnya bagaimana status bisnis saya saat ini, improvement apa yang saya perlukan dari setiap proses, dari sisi production, material, finance, ataupun sales, seperti itu. Nah, tentunya kami akan coba lihatkan sedikit, dibantu oleh rekan saya, Pak Jalal, bagaimana Epicor dapat, ini adalah result dari informasi yang kita bisa analisa on top dashboard. Tentunya result ini diperlukan analisis yang detail dari setiap proses, kita ambil datanya, dan in the end of the day, Bapak dan Ibu bisa menganalisa dan menentukan keputusan bisnis yang terbaik seperti itu.